saya dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang. Perkenalkan, nama saya Hanuita Gultom. Di sini kami akan membawa materi penjelasan tentang keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan ion hidrogen lainnya yang dikeluarkan oleh sel. Dalam tubuh manusia, keseimbangan asam basa terbagi menjadi dua sistem organ. Yang pertama paru, yang kedua ginjal. Paru berperan dalam pelepasan ekskresi CO2, sedangkan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa. Yang pertama, sistem buffer, sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh. Yang kedua, sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak. Karena paru-paru melakukan ini untuk menyesuaikan ventilasi terhadap respon jumlah karbon dioksida di dalam darah. Yang ketiga, sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam. Halo, perkenalkan nama saya Yeyen Ningling. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang jenis gangguan keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam dan basa dipengaruhi oleh fungsi paru-paru. Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. CO2 adalah zat yang bersifat asam. Jadi ketika CO2 keluar dari tubuh kita, itu dapat mempengaruhi keseimbangan pH darah dan dapat menimbulkan alkalosis dan asidosis. Gejala dari asidosis respiratorik ini ada sakit kepala, cemas, gelisah, bingung, dan penglihatan kabur. Yang kedua, ada asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Gejalanya itu pusing, sakit kepala, nafsu makan menurun, mudah ngantuk, mudah lelah, nafas cepat, dan detak jantung meningkat. Yang ketiga itu alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan darah menjadi basah karena penapasan yang cepat dan dalam, yang menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Gejalanya itu ada pusing, kembung, mulut kering, kram otot tangan dan otot kaki, nyeri dada, dan sesak napas. Yang keempat adalah alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Gejalanya itu kulit atau kuku membiru, sesak napas, kram, kejang otot, serta mudah marah. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Rahanum dari kelompok 5. Diagnosis gangguan keseimbangan asam basah yaitu 1. Analisis gas darah. Analisis gas darah merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengambil sampel darah melalui pembuluh darah arteri. Kedua, bikarbonat. Bikarbonat adalah zat kimia yang berfungsi sebagai penyimbangan kadar asam basa. Normal bikarbonat yaitu 22 sampai 28 MEq per L. 3. Saturasi oksigen yaitu kadar oksigen yang dibawa oleh hemoglobin di dalam sel darah merah. Normal sekitarnya 94 sampai 100%. 4. Tekanan parsial oksigen yaitu oksigen PaO2 yang larut dalam darah. Normal PaO2 yaitu sekitar 34 sampai 42 mmHg. Perkenalkan, nama saya Makrifatul Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab gangguan keseimbangan asam dan basa. Asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik itu disebabkan oleh paru-paru, sedangkan asidosis metabolik dan alkalosis metabolik itu dipicu oleh masalah pada organ ginjal. Yang pertama, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik itu disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kondisi lain yang mempengaruhi fungsi paru-paru dalam membuang CO2. Yang kedua, asidosis metabolik. Asidosis metabolik terbagi dalam beberapa jenis, yaitu asidosis diabetik, asidosis hiperkloremik, asidosis laktat. Asidosis metabolik juga dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, dehidrasi berat, dan keracunan aspirin. Yang ketiga, alkalosis respiratorik. Itu umumnya disebabkan oleh hiperventilasi. Hiperventilasi tersebut bisa disebabkan oleh perasaan yang panik dan cemas. Yang keempat, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik terjadi bila tubuh seseorang kekurangan asam atau kelebihan basa. Halo, perkenalkan nama saya Faradila Murni. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan gangguan asam dan basa. Cara pencegahan asidosis respiratorik
Yang pertama, berhenti merokok untuk mencegah kerusakan paru-paru. Yang kedua, menjaga berat badan tetap ideal karena obesitas atau kelebihan berat badan dapat membuat Anda sulit untuk bernafas. Pencegahan asidosis metabolik. Yang pertama, menjaga cairan tubuh tetap cukup dengan banyak mengonsumsi air mineral. Yang kedua, mengontrol gula darah. Dan yang ketiga, berhenti mengonsumsi minuman beralkohol agar penumpukan asam laktat tidak terjadi. Alkalosis dapat dicegah dengan menjalani pola makan sehat, memilih makanan bergizi tinggi, dapat mencegah kekurangan elektrolit. Contoh makanan berkadar kalium tinggi adalah bayam, kacang-kacangan, pisang, dan wortel. Khusus untuk alkalosis respiratorik, pencegahan dapat dilakukan dengan menangani penyebab hiperventilasi, seperti stres dan panik. Caranya adalah dengan melakukan latihan pernapasan atau olahraga rutin. Untuk mencegah dehidrasi dapat dilakukan dengan yang pertama, minum 8-10 gelas air putih per hari. Yang kedua, rutin minum sebelum dan sesudah olahraga. Yang ketiga, hindari minuman berkadar gula tinggi. Dan yang keempat, batasi minum berkafein seperti kopi dan teh.